Lo kuliahnya baru sekali, gue udah 9 kali kuliah. Ya, gue udah 9 kali kuliah. Dan sampai hari ini gue masih tercatat sebagai mahasiswa. Bukan mahasiswa ya, tapi mahasiswa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat lu ya, cari-cari gue. Gue cari juga lu, emang gampang nyari orang. Hah? Lu cari ya, gue cari juga. Gak usah ngancem-ngancem. Hak gue juga untuk protes ketika presiden gue dihina. Ya. Dan ingat, gak usah bawa-bawa mahasiswa, gue juga mahasiswa. Lo kuliahnya baru sekali, gue udah 9 kali kuliah. Ya, gue udah 9 kali kuliah. Dan sampai hari ini gue masih tercatat sebagai mahasiswa. Bukan mahasiswa ya, tapi mahasiswa. Di 2 universitas. Program doktoral gue baru selesai tahun ini. 2026. Ya, dan gue sekarang lagi ngambil Magister Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. UMJ. Dan tercatat. Jadi kalau lu orang mengaku mahasiswa, gue juga mahasiswa. Kita jangan mau dibentur-benturkan. Hari ini gue laporin Tio, bukan gue disuruh oleh Pak Prabowo. Gue inisiatif sendiri karena gue dihina oleh Tio. Ya. Dan Tio keterlaluan. Gue dukung Pak Prabowo dari 2009. Sampai hari ini, presiden yang gue bangga-banggain, dihina, dikatain iblis sama Tio. Dikatain Prabowo tolol. Prabowo Subianto bego. Ini gak pantas. Kalimat ini diucapkan oleh anak baru, netes seperti Tio. Tio, lu anak baru kemarin, anak baru lahir. Ya, bapak lu aja gak seumuran dengan Pak Prabowo. Hah? Mungkin sama gue lebih tua gue bapak lu. Tapi lu ngelunjaknya bukan main, Tio. Gue korbannya di bangsa ini. Korban penjoliman tentang penegakan hukum. Gue juga protes. Tetapi cara protes gue tidak maki-maki Pak Prabowo. Ya, tidak menghina Mas Gibran. Kalau bicara... Firdaus Owiwobo, Ketua Umum Termul, melaporkan Tio Ardianto ke Polres Tangsel atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden Prabowo. Loh, katanya Anda ini pengacara, kok nggak ngerti hukum sih? Legal standingnya apa? Ya, kedudukan hukumnya apa? Apakah Anda punya hak untuk melapor? Seandainya memang kalau Bang Tio ini menghina Pak Prabowo. Kecuali Pak Prabowo sendiri yang lapor ya ke pihak yang berwajib, baru itu logis. Katanya Anda ini pengacara, tetapi nggak paham masalah legal standing. Kecuali kalau Anda, Pak Firdaus, ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai pengacara untuk melaporkan kasus yang Anda tuduhkan, baru itu masuk akal. Firdaus Owiwobo melaporkan Tio Ardianto setelah Tio mengkritik Prabowo. Firdaus Owiwobo, apa urusannya Anda yang melaporkan? Orang-orang seperti Anda lah yang merusak demokrasi sebenarnya. Dikit-dikit dilaporkan, sedikit-sedikit dilaporkan. Kalau Anda memang paham hukum, Anda seharusnya tidak melakukan atau tidak mengambil jalan itu. Sebab apa? Hukum pidana itu adalah pilihan paling terakhir dalam setiap permasalahan hukum yang ada. Mending Anda urus saja gunung yang Anda punya itu. Kan Anda punya gunung kan Anda itu. Luas itu. Dan kemudian sesudah itu diikuti oleh semua berbagai universitas di seluruh Indonesia, sehingga nama BEM itu menjadi simbol dari pergerakan mahasiswa pada masa itu. Melakukan pemotretan atas minat mahasiswa hari ini. Di generasi kami pernah memotret. Ada 8 kelompok mahasiswa. Yang kami khawatirkan hari ini adalah generasi baru sekarang merasa demokrasi itu tidak menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Ditambah lagi, generasi tuanya mempraktekkan demokrasi secara serampangan. Boleh dong mulai tepuk tangan buat semuanya yang hadir di sini. Saya ini mengulang yang sebetulnya need not to be said, tapi saya rasa perlu diungkapkan. Terima kasih Tio dan teman-teman karena mengundang kita semua sehingga kita bisa kumpul semua lintas generasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah. Jadi yang pertama itu nggak ada duanya. Yang pertama itu nggak ada. Ini adalah pertemuan pertama nih, nggak ada duanya tuh. Nah, karena itulah saya mau masuk generasi pertama ini. Ini nggak ada duanya, Pak. Yang mau saya komentari ini beberapa poin. Satu adalah tentang SMPT sampai kemudian menjadi BEM. Itu cerita sendiri ya. Kalau boleh saya ngomong sedikit masalah itu. Kita Teo beruntung sekali bahwa siang ini berkumpul ini Formas Ketir. Empat ini memang betul-betul yang dulu menjadi pilar sama satu almarhum Khairul Umar ya. Janu, Kusuma, Iwan dan Lukman. Kenapa saya sampaikan ini penting sekali dalam perbincangan soal ini? Karena mereka ini generasi pertama yang memutuskan untuk menerima konsep keputusan Menteri 457 SMPT tahun 1989. Nah, di UGM waktu itu rektornya Pak Kusnadi Harja Sumantri memberikan kesempatan pada mahasiswa, bukan? Dan pada saat itu ada yang menolak dan ada yang menerima. Okay? Yang menerima ini teman-teman ini semuanya, hampir semua adalah aktivis mahasiswa dengan latar belakang intrakampus dan ekstra kampus. Yang menerima punya argumen kira-kira begini, kita mau melawan dan sekarang ada institusi barunya nih, SMPT.
Yang menolak punya argumen bahwa ini nanti dikandangin kayak KNPI. Oke, karena KNPI dulu adalah tunggangannya Orde Baru. Nah, teman-teman ini masuk, tapi kenapa saya katakan menarik? Yang menerima SMPT banyak. Oke, tetapi di Gajah Mada, generasi baru ini menyusun sebuah proses yang secara struktural itu benar. Satu, ada Badan Pekerja Kongres. Betul ya, Badan Pekerja Kongres? Oke, BP Kongres. Siapa kan itu? BP Kongres. Tuh, namanya Iwan Samariansa, ini di sini nih. Oke, yang kemudian jadi sekjen. Yang kedua, menyusun ADART yang rapi, yang tertib, yang benar. Kalau teman-teman lihat ADART-nya hari ini, dilihat ADART mereka yang disusun oleh angkatan pertama itu, Anda boleh bilang itu level intelektual yang high level. Betul. Karena apa sih yang menarik ADART-nya? ADART-nya itu kalau bahasa ilmu politik namanya institutional design. Institutional design-nya itu dengan gagasan yang tadi sebagian dikatakan oleh Kusuma tentang urutan, tentang struktur, tentang peran. Itu ADART-nya terjadi dengan baik. Kenapa? Karena mereka yang ikut di dalam Badan Pekerja Kongres dan ikut Kongres hampir semuanya aktivis sudah matang. Bukan aktivis baru memulai. Nah, saya waktu itu, angkatan pertama, sebagai panitia Kongres. Jadi, saya ini levelnya gumun-gumun waktu itu. Datang dan terkagum-kagum dengan Janu, dengan Iwan, dengan Lukman. Mereka berdebat yang menyusut. Saya anggota panitia aja. Ketua Kongresnya siapa waktu itu ya? Ketua panitia Kongres. Lukman bukan? Bukan. Ketua panitianya. Lupa saya. Pokoknya saya anggota panitia Kongres. Saya menyaksikan dan di Kongres itu diprotes oleh yang tidak setuju SNPT. Di demo di Kaliurang. Saya mau teruskan itu, teman. Kenapa saya sampaikan ini penting? Karena kalau tidak ada fondasi institusional yang baik, saya rasa tidak mungkin bisa bertahan sampai sepanjang ini. Berjalan itu, ya. Yang kedua, kalau tidak ada basis institusional yang baik, tidak mungkin ditiru di berbagai universitas lain. Karena universitas lain itu dalam posisi bimbang. Kalau terima kok kayak KNPI. Waktu itu ya, kita nggak bicara sekarang. Kalau sekarang enak. Waktu itu tuh kooptasi luar biasa. Nah, tapi yang menarik, seperti dikatakan oleh siapa tadi, Lukman, ya, setiap kongres selalu ada rekomendasi. Dan rekomendasinya, rekomendasinya itu rekomendasi isinya perlawanan terhadap Orde Baru. Tidak ada rekomendasi yang sifatnya membebek atau menjilat Orde Baru. Tidak ada. Semua pernyataannya, sehingga tidak bisa lagi dikatakan bahwa Senat Mahasiswa adalah kepanjangan tangan kekuasaan. Tidak bisa. Karena badan ini dan ditopang dengan rektor yang legowo. Sebetulnya bukan legowo, dia menjadi penangkal petir. Saya ngobrol sama Pak Kusnadi, saya ngobrol sama Pak Adnan, apa yang terjadi? Mereka diteleponin sama Kodam, mereka diteleponin sama bukan, waktu itu belum Polda, waktu itu tentara, Garnisun, mereka ditekan oleh mereka itu rutin ditekan, mereka penangkal petir, tapi untungnya mereka penangkal petir, tidak diteruskan aliran listrik itu pada mahasiswa, berhenti di mereka. Coba kalau misalnya mereka habis itu, terus mereka wujudkan, udah ya, berhenti, enggak. Oke, jadi angkatan pertama ini, menurut saya tidak bisa dipungkiri pondasi utama. Karena itu saya bersyukur sekali pada saat pertemuan hari ini itu Formas Ketir ini lengkap hadir di sini. Janu, Kusuma, Iwan dan Lukman. Tapi juga mereka orang paling dimusuhi oleh UGM waktu itu. Ya, jadi seniornya Anin, Adiat Moro ini semuanya itu memusuhi mereka, melawan mereka. Enggak, tapi ini yang dibilang sama Janu sebagai sesuatu yang dinamika pada waktu itu. Nah, saya mau garis bawahi di sini kenapa itu mendasar. Nah, yang kedua, ada satu yang tidak kalah penting. Adanya ospek universitas pertama kali. Tahun 1990. Ketuanya namanya Lukman Hakim Hasan. Ini ketua pertama. Kenapa? Selama bertahun-tahun tidak pernah mahasiswa dikumpulkan dalam skala universitas. Semua mahasiswa dikumpulkan per fakultas, sehingga tidak ada spirit ke UGM-an itu nggak ada. Kalau ditanya, Anda kuliah di mana? Fakultas Ekonomi. Anda kuliah di mana? Fakultas Hukum, Fakultas Teknik. Nggak bisa jawab. Anda kuliah di mana? Gajah Mada. Nah, ketika ospek itu salah satu hal yang diperkenalkan. Bila Anda ditanya, Anda mahasiswa mana? Maka jawab, saya mahasiswa Universitas Gajah Mada. Baru nama fakultasnya. Diubah, jadi Anda Gajah Mada, bukan Anda fakultas. Nah, angkatan kedua, ketua ospek, saya yang dapat tanggung jawab sebagai ketua ospek. Nah, di situ kemudian Janu ketua BP, Badan Pelaksana, saya ikut dalam anggotanya Janu dan dapat tugas menjadi ketua ospek 1991. Itu saya kuliah tahun kedua. Nah, ini tantangan tersendiri, teman-teman.
ketika bicara about ospek ini. Kenapa? Karena masih ada fanatisme fakultas yang selalu menonjol ketika acara ospek. Itu tidak bisa dihilangkan, bukan? Betul nggak teman-teman? Ospeknya 4 hari. Hari pertama universitas, 2-3 fakultas, hari keempat universitas. Dan itu idenya adalah menjaga supaya spiritnya spirit level universitas. Nah, pada waktu itu masih ada pendaftaran P4. Itu kita dijadikan satu. Nah, saya ingin sampaikan milestone ini sebagai bagian dari proses menjadi Gajah Mada yang itu dikerjakan. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin cerita soal badan eksekutif. Ketika menjelang kongres kedua, jadi kemudian dibentuklah badan pekerja. Saya anggota badan pekerja bersama dengan Ismet Malio dari fakultas, lalu dari UKM Anin dengan Adi Atmoro. Kami konsinyering. Nah, pada waktu itu saya ini termasuk yang agak merasa tidak nyaman di fakultas. Saya ketua senat. Tapi kemudian ada ketua BPM. Badan Perwakilan Mahasiswa. Ketika itu generasinya Lukman, saya bilang ini aneh. Kenapa aneh? Ya, saya kebetulan pernah dapat kesempatan berada di Amerika setahun. Yang namanya senat itu berasal dari kata senatus. Itu bahasa Latin yang artinya perwakilan yang memiliki unsur ketuaan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali teman-teman, bagaimana kemudian Firdaus ini teman-teman. Firdaus ini sepertinya terlalu sombong teman-teman ya. Ya, kenapa? Karena Firdaus ini sosokan ya ngajarin Tio Ardianto ya, mantan BEM UGM yang sangat fenomenal ini ya, bagaimana Tio ini betul-betul sangat berani teman-teman memberikan kritikan pedas kepada penguasa ya. Kemudian kalau kita melihat apa yang dilakukan Tio ini, kemudian banyak sekali yang kepanasan ya, sampai-sampai Tio dilaporkan teman. Padahal laporan yang disangkakan kepada Tio ini ya, harusnya yang melaporkan itu ya orang yang bersangkutan ya. Contohnya misalnya Prabowo misalnya, kalau misalnya keberatan teman-teman. Tapi saya yakin Pak Prabowo nggak bakalan melaporkan, karena beliau juga pasti menyadari ya bahwa apa yang disampaikan Tio adalah sebuah kritikan teman-teman. Nah, namun pendukung-pendukung ini yang malah kepanasan ya kan ya, termasuk dengan Ferdinand Hutahian teman-teman. Kemudian ada Firdaus ini ya. Firdaus mengatakan bahwa ia juga mahasiswa ya, bahkan banyak sekali gelar daripada Firdaus ini katanya daripada Tio. Namun apapun itu teman, kalau kita melihat ya sebenarnya harusnya para elit ini berterima kasih kepada Tio ya, sebab Tio hadir sebagai oposisi yang betul-betul kuat teman-teman ya, anak muda masih kuliah namun mempunyai sepak terjang yang luar biasa, gak kaleng-kaleng ya. Sepertinya Tio ini mengguncangkan ya kenyamanan para pejabat. Karena Tio ini kalau bernyanyi teman-teman gak kaleng-kaleng ya. Beliau ini sepertinya oposisi sejati teman-teman ya, yang dapat menyeimbangi penguasa saat ini. Ya kan, karena gini, mayoritas daripada partai politik ya bergabung di pemerintah teman-teman. Artinya hampir tidak ada oposisi ya kan. Kalaupun PDI ada ya biasanya suaranya nggak terlalu senyaring Tio teman-teman. Tapi Tio ini luar biasa memberikan kritikan, memberikan sebuah pernyataan itu tajam sekali ya, dan bisa menggentarkan siapa yang ia kritik teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.